Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Mohon maaf karena cuaca di luar sedang hujan deras beserta dengan petir. Jadi hari ini saya kembali menjumpai Anda di dalam ruangan atau indoor. Tetapi kita akan terus berdiskusi dan tentunya dengan tema-tema yang menarik. Saya pernah mengadakan polling kecil-kecilan di channel ini bahwa saya menerima request dari sobat semua, apakah tema yang tepat untuk kita bahas, terutama tema-tema seputar keagamaan dan sosial, kemudian ada sains, teknologi, pendidikan, atau juga tema-tema yang lain. Rata-rata dari mereka menginginkan untuk saya membahas tema keagamaan dan juga sosial. Dan kalau kita cerna dan kita lihat antara agama dan sosial ini sangat berkaitan erat. Karena yang namanya sosial itu berhubungan dengan masyarakat, agama berhubungan dengan keyakinan. Sedangkan keyakinan yang ada di masyarakat itu beragam. Apalagi kalau keyakinan itu tersebut sudah berkembang dan ada perubahan-perubahan serta ada nilai-nilai yang hilang atau bahkan ditambah dari sebuah masyarakat majemuk. Kalau kita berbicara terkait dengan masyarakat yang ada di Indonesia, tentu keagamaan ini akan sangat menarik untuk dibahas dan akan sangat panjang. Karena memang faktor agama dan juga faktor masyarakat ini ibaratnya dua koin ya, dua mata koin begitu yang tidak bisa dipisahkan. Karena akan terus berkaitan. Nah, di episode kali ini kita akan coba membahas bahwa sebetulnya agama Islam, karena mayoritas di Indonesia adalah mayoritas agama Islam. Saya akan membahas agama Islam di sini. Untuk Anda para subscriber saya mungkin yang memiliki kepercayaan non-Islam, entah itu agama apapun, silakan barangkali bisa dijadikan referensi. Dan dalam hal ini kita akan membahas tentang Islam itu sesungguhnya adalah agama yang aneh, agama yang asing. Tetapi Islam itu akan kembali aneh dan akan kembali asing. Kenapa bisa begitu? Ini akan kita coba kaji, kita coba bahas pada episode kali ini. Kita perdalam semuanya. Ayo kita putar dulu intronya. Ketika Islam sudah mulai datang dan sudah mulai dikenal oleh Jazirah Arab pada saat itu, Islam dikatakan sebagai agama yang aneh dan agama yang asing. Kenapa bisa demikian? Karena Jazirah Arab pada saat itu merupakan sebuah negara atau sebuah tempat yang tentunya mereka sangat jauh dari nilai-nilai keislaman. Contohnya adalah mereka menyembah berhala, mereka menyembah beberapa dewa, dan bahkan Tuhan mereka banyak versi. Sedangkan Islam mengajarkan bagaimana caranya menyembah satu Tuhan yang esa, atau disebut dengan monoteisme. Nah, orang Jazirah Arab kaget pada waktu itu. Ini agama apa nih begitu? Kemudian Islam juga mengajarkan dilarang untuk minum minuman keras. Ya pada saat itu orang Arab sudah gemar minum minuman keras. Bahkan penjamuan minuman keras, minuman khamr begitu ya, itu sudah menjadi pemandangan yang sangat biasa. Bahkan di rumah-rumah di orang Arab dulu, ketika Islam belum ada, Islam belum disebarkan, mereka sudah terbiasa dengan hal itu, sudah biasa mabuk-mabukan. Dalam hal ini barangkali kalau di zaman modern bisa disebut dengan ngedrugs ya begitu. Kemudian di dalam hal yang lain, Islam juga mengajarkan bagaimana bertoleransi. Sedangkan pada saat itu bangsa Arab pra-Islam ya, atau disebut dengan bangsa jahiliyah, mereka juga sebetulnya nggak ada yang namanya toleransi. Karena bangsa Arab zaman dulu suka berperang. Mereka membentuk sebuah kabilah-kabilah yang menguasai satu daerah dengan daerah yang lain. Mereka saling berebutan kekuasaan wilayah dan teritorial. Sedangkan Islam mengajarkan toleransi. Di satu sisi yang lain, Islam juga datang untuk yang namanya mengangkat martabat perempuan. Sedangkan di Jazirah Arab di zaman pra-Islam atau disebut dengan zaman jahiliyah,
Orang Islam, orang Arab itu kalau misalkan punya anak perempuan langsung dibunuh. Kemudian mereka mengubur hidup-hidup. Kenapa? Karena bagi mereka anak perempuan itu tidak bisa mendatangkan benefit yang banyak kepada keluarga. Tidak bisa berperang lah, tidak bisa menjadi panglima lah, tidak bisa menjadi seorang raja dan seterusnya. Akhirnya ya yang terjadi mereka membunuh anaknya secara paksa begitu. Bahkan hal ini juga sangat bertentangan dengan kondisi awal-awal Islam. Padahal Islam itu kan adalah agama yang cinta damai, kemudian mengangkat martabat seorang perempuan, bagaimana perempuan itu dijadikan sebagai ratu dalam Islam. Islam juga melarang perempuan membuka aurat, sedangkan dulu di masyarakat jahiliyah Islam, sebelum Islam datang ya perempuan, mohon maaf, membuka auratnya kepada laki-laki karena perzinahan pada waktu itu sangat merajalela. Nah, pada saat itu, di titik itulah Islam datang di saat jazirah Arab lagi buruk-buruknya. Kenapa disebut jahiliyah? Karena pada waktu itu jahiliyah kan dalam tanda kutip ya adalah bodoh begitu. Tapi bukan berarti orang Arab, orang jazirah Arab itu bodoh. Dalam tanda kutip mereka yang disebut bodoh adalah kebudayaan orang jahiliyah itu ketika misalkan punya anak perempuan dibunuh, kemudian dikubur hidup-hidup, kemudian mereka suka mengadu nasib dengan panah dan seterusnya. Ini yang disebut dengan kebodohan. Sedangkan prestasi mereka di dalam hal yang lain tentu patut diacungi jempol. Di saat itu masyarakat Arab pandai membuat syair, pandai membuat lagu-lagu dan seterusnya. Bahkan puisi-puisi pujangga-pujangga Arab di saat itu sudah pandai tulis puisi dan juga syair-syair ya. Jadi dalam beberapa hal masyarakat Arab bisa dikatakan lebih maju ya, karena memang bangsa Arab ini adalah pedagang dan juga para saudagar seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Kenapa Islam ini dianggap agama yang paling aneh? Jadi ada sebuah hadis yang berbunyi begini. Kalau salah silakan dikomentari ya. Innal islamah bada'ah ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'ah. Fatuba lil ghurab, begitu. Apa maksudnya? Artinya begini. Al-Islam, innal Islam, sesungguhnya agama Islam itu bada'ah ghoriban, dimulai asing, dimulai dengan aneh. Wasayaudu, dan akan kembali ghoriban, akan kembali terasingkan, akan kembali aneh, kama bada'ah, seperti awal mulanya. Fatube, maka beruntunglah. Siapa orang yang beruntung itu? Lil ghurab, orang-orang yang dianggap aneh dan dianggap asing, begitu. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan zaman sekarang ya, khususnya di dalam ruang lingkup keindonesiaan, maka orang-orang yang disebut aneh, yang disebut asing, ya sesungguhnya mereka yang benar. Kenapa bisa demikian? Gini, di Indonesia itu ada yang namanya Islam Nusantara gitu kan. Ya, walaupun kita tidak akan membahas ini di dalam satu video karena akan panjang pembahasannya dan akan melebar kemana-mana. Padahal Islam Nusantara itu apa begitu? Nah, di awal-awal kemunculan Islam, nggak ada yang namanya Islam itu terbagi menjadi 73 golongan, yang 72 semuanya di neraka, hanya satu yang di surga begitu. Itu nggak ada zaman dulu. Di awal-awal Islam itu ya Islam adalah ajaran murni dari Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian diterima oleh Nabi Muhammad dan lalu disampaikan. Bahkan Nabi Muhammad zaman dulu ketika awal-awal menjadi Rasul, beliau tidak langsung untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau berdakwah secara rahasia atau disebut dengan dakwatu sirron. Kemudian baru setelah semuanya kondusif, beliau berdakwah dengan terang-terangan atau disebut dengan dakwatu jahron. Begitu kan? Nah, para sahabat juga sebetulnya dulu tidak ada yang menambahkan, pun juga tidak ada yang mengurangi yang namanya ajaran Islam itu. Jadi murni. Nah, entah kenapa semakin kesini ya, semakin waktu, ada banyak sekali model-model Islam yang sebetulnya kalau kita kaji lagi, maka sebetulnya ini agak sedikit melenceng gitu. Contohnya ya, ada beberapa jamaah begitu yang notabene mereka agama Islam, tetapi agak sedikit aneh. Kenapa kok aneh? Wah, maksud saya bukan aneh di golongan ini ya, karena kan tadi yang beruntung adalah orang yang aneh. Tapi ini agak melenceng. Ada beberapa jamaah gitu ya,
yang mengatasnamakan sebuah golongan gitu. Kalau nggak salah ada golongan-golongan keagamaan di beberapa tempat gitu ya. Seperti mereka puasa duluan, mereka jauh melampaui pemerintah. Ada Naksabandiyah ya, kemudian ada jamaah, pokoknya banyak. Mereka berpuasa dengan metode yang mereka klaim adalah metode yang bisa dipertanggungjawabkan, karena menurut mereka metodenya sudah ilmiah, sudah holistik, komprehensif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Padahal NU dan Muhammadiyah saja itu agak berbeda, dimana kita tahun ini berbeda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah puasanya mendahului kita 1 hari, dan mungkin Lebaran tahun ini juga berbarengan dengan mereka. Ya, ini memang sesuatu yang wajar. Tetapi dulu kan ketika awal-awal Islam datang di Jazirah Arab, enggak ada yang namanya NU, enggak ada yang namanya Muhammadiyah, apalagi Naksabandiyah seperti itu dan golongan-golongan yang lain. Ya, walaupun kita wajib menghormati mereka ya, karena mereka memiliki pandangan masing-masing, memiliki perspektif masing-masing. Yang penting mereka bisa mempertanggungjawabkan. Nah, kalau kita tarik dari segi keagamaan lagi, maka kita akan mengerucut kepada 2 kubu yang sangat fundamental di Indonesia. Ada Muhammadiyah dan juga ada Nahdlatul Ulama, di mana Muhammadiyah ini lahir terlebih dahulu ya dibandingkan dengan NU. Kedua kubu ini itu kadang saling serang, kadang kompak, kadang mereka selisih paham, kadang ada yang terus berdebat begitu tanpa berkesudahan sampai saat ini. Kenapa nggak bersatu aja? Karena kan Islam itu sebetulnya adalah agama yang nggak ribet, jadi jangan diribet-ribetkan begitu. Ada orang yang nggak tahlilan dikatakan begini, ada orang yang tahlilan dikatakan begitu, ada orang yang sholat subuh pakai kunut dikatakan ini begini, yang nggak pakai kunut ya ini begini. Kenapa harus begitu? Nah, jadi sebetulnya Islam itu saat ini sudah mulai aneh lagi. Ditambah lagi sekarang ini sudah tidak ada Rasul, nggak ada Nabi lagi. Jadi kalau misalkan kita melihat hal semacam ini, apa yang harus kita perbuat? Ya tentunya kita harus kembali lagi kepada para pemuka agama, entah itu ulama, kiai, ustadz, atau siapapun itu, untuk meluruskan hal ini. Jangan lagi ditambah-tambahi, jangan lagi dibumbu-bumbui atas nama agama, kemudian ya perbuatan-perbuatan yang anarkis begitu. Belum lagi ada pembubaran pengajian ya yang sempat jadi perbincangan gitu di beberapa tempat. Bahkan pengajian ini konon katanya dikira adalah pengajian yang mengajak ke hal-hal yang tentunya sangat ekstremis dan seterusnya, dan masih banyak lagi. Padahal ini sebetulnya bukan ajaran Islam. Jadi Islam itu kan sebetulnya adalah ajaran yang tentunya sangat humanis. Jadi Islam itu memang sangat humanis, sangat sosialis, sangat toleran, sangat universal. Jadi kondisi saat ini itu sudah jauh dari Islam, sudah melenceng ya, agak melenceng begitu. Bahkan kemarin ya sempat beredar gitu beberapa tahun yang lalu, bahkan saat ini juga masih ramai lagi. Ketika orang azan, ketika orang tadarus di bulan Ramadan, dianjurkan untuk tidak menggunakan pengeras suara dan seterusnya. Tentu ini masih menjadi perdebatan gimana endingnya. Tetapi kita kembali lagi bahwa atas dasar pernyataan hadis tersebut ya, bahkan dari dulu sudah diprediksi bahwa Islam itu akan kembali aneh, akan kembali asing seperti sedia kala. Ya kalau kita lihat sendiri masyarakat kita, gimana enggak aneh. Apalagi masyarakat kita sekarang bingung, siapa yang harus saya ikuti? Apakah saya harus ikut NU? Apakah saya harus ikut Muhammadiyah? Atau saya ikut yang mana? Kan begitu. Padahal di zaman dulu nggak ada yang namanya NU, yang ada itu semuanya ajaran Islam. Yang namanya Muhammadiyah nggak ada. Kondisi semacam itu kan karena sosial budayanya saja yang mencampur adukan atau yang terjadi seperti itu, sehingga masyarakat bertambah bingung. Ya tentu kita masih ingatlah kejadian-kejadian di mana orang-orang berbuat anarkis gitu ya, dengan
beberapa ormasnya yang mengatasnamakan Islam. Padahal zaman dulu ketika awal-awal Islam datang di zaman-zaman Nabi Muhammad berdakwah, enggak seperti itu. Bahkan Islam itu kan bisa hidup rukun, hidup berdampingan. Ya sekarang banyak tuh yang mengatakan Islam itu agama yang radikal, agama yang ekstremis. Yes, mereka sebetulnya kenapa? Kena pengaruh dari perbuatan orang Islam sendiri yang mengatasnamakan agama, kan kayak gitu. Jadi marilah kita kembali lagi kepada format awal ya, bahwa sebetulnya Islam itu ya memang ajaran yang penuh humanis, penuh toleran, penuh kasih sayang, damai dan seterusnya. Jadi nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dikurang-kurangi. Ya kita jalani aja sesuai dengan perintah Nabi, sesuai dengan syariat, sudah selesai. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi menghujat-hujatkan, kemudian mengatasnamakan agama dan seterusnya. Dengan begitu maka kita akan lebih mengetahui esensi dari Islam. Kan seperti itu. Apalagi banyak yang mengatakan bahwa kalau ikut organisasi ini lebih barokah, kalau ikut organisasi itu lebih barokah dan berkhidmat kepada organisasinya. Enggak gitu. Yang namanya barokah itu bukan hanya di organisasi. Ketika Anda bersosial, Anda men-share ilmu pengetahuan, Anda mungkin berguna untuk masyarakat, itu juga lebih barokah, lebih bermanfaat, dan lebih bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Kan seperti itu. Ada yang ikut gerakan-gerakan gitu ya, seolah-olah gerakan ini memberikan keberkahan bagi hidupnya. Ya itu sebuah keyakinan, sebuah perspektif. Tapi mari kita lebih berpikir konkret lagi. Apakah seperti itu Islam? Tentu saja enggak ya. Yes, memang saya bukan pemuka agama, tetapi dalam hal ini saya memberikan sebuah kritik ya bagi para masyarakat, bahwa sebetulnya Islam tuh nggak ribet. Islam tuh simple aja gitu. Udah, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Kita kembali lagi kepada format awal. Seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada lagi perpecahan. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang mengatasnamakan agama, yang membuat Islam menjadi agama yang ekstremis dan seterusnya. Karena semua itu bergantung kepada masyarakat dan agamanya itu sendiri. Bukankah masyarakat itu adalah sosial, kemudian sosial itu perlu dengan agama. Begitu juga agama perlu pengikut, perlu sosial, dan mereka akan saling berkesinambungan. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan manfaat kepada kita semua. Kalau misalkan ada referensi yang kurang tepat atau ada kata-kata salah, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.